Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Intensitas hujan tinggi akibatkan tanah bergerak di Kampung Baru, Pasaman. Warga nelayan di pantai Padang Pariaman bersama pemerintah daerah membantah adanya isu kedatangan warga pengungsi Rohingya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Pasaman Barat lipat dan sortir surat suara pemilu 2024. Ratusan rumah di Kampung Baru, Nagari Silayang, Pasaman terancam rusak akibat tanah bergerak. Kondisi ini terjadi karena hujan yang turun terus-menerus dalam 2 pekan terakhir. Akibat tanah bergerak, banyak lantai dan dinding rumah warga retak, sehingga dikhawatirkan akan roboh jika terus ditempati. Warga yang terdampak rumah rusak berat mengungsi ke rumah keluarga yang lebih aman. Namun sebagian warga memilih bertahan karena tidak ada pilihan lain selain menempati rumah mereka. Mau retak lagi mau roboh kan, cuman tergantung dari apa aja bang, dari atap orang ini kan, standar dindingnya kan. Kalau nggak tersandar mungkin rumah ini udah roboh nih bang. Ini diakibatkan karena curah hujan terlalu tinggi. Sehingga terjadilah yang namanya tanah bergerak, sehingga mengakibatkan kerusakan pada rumah warga. Pondasinya sudah retak, kemudian dinding-dindingnya itu pun sudah berpisah dengan pondasinya. Sekarang warga di dalam pengungsian menumpang ke rumah masyarakat yang agak sedikit aman. Masyarakat sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mengatasi dampak dari tanah bergerak yang membuat warga harus kehilangan rumah tempat tinggalnya. Nagari Silayang merupakan sebuah daerah yang terletak di Kecamatan Rau, Mapat, Tunggul Selatan dan berjarak hampir 100 km dari Lubuk Sikaping, ibu kota Kabupaten Pasaman. Namun daerah Silayang hanya berjarak kurang dari 10 km dari perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Sri Louis melaporkan dari Pasaman. Selama beberapa pekan terakhir, cuaca di Kota Padang dan sekitarnya tidak menentu. Hal itu berimbas pada hasil tangkapan ikan nelayan yang jauh berkurang. Seperti terlihat di Pasar Gaung, pinggiran Kota Padang. Menurut pedagang ikan, setiap pagi di tempat pelelangan ikan yang ada di Pasar Gaung selalu ramai. Namun karena harga ikan mahal, pembeli berkurang. Omset mereka pun menjadi turun drastis. Karena harga ikan yang mahal berimbas terhadap daya beli. Untuk jenis ikan tongkol yang biasanya dijual Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan jenis sarai, dari biasanya Rp25.000 per kilogram, saat ini dijual Rp45.000 per kilogram. Cumi-cumi yang biasanya dijual Rp70.000 per kilogram, saat ini dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ikan masih akan tinggi hingga cuaca kembali membaik. Agak naik sedikit, kan kurang kurang banyak. Kalau kayak bulan kemarin itu sangat banyak, murah. Cuaca mungkin di laut pun cuaca kurang bagus, jadi nelayan hasil tangkapannya agak kurang. Tolong dibantulah bagaimana nelayan ini bisa BBM-nya, tolong dimudahkan lah gitu. Mudah-mudahan dalam suasana namanya kami pedagang ikan, ya ada sedikit kesejahteraan di antara kami. Bisa ikan dalam artinya ya
ada artinya netralisasinya itu. Ikan yang normal, kalau ikan banyak ada pengalokasikannya, bagaimana ikan secara normal. Jadi ikan nggak tertumpuk. Berdasarkan pantauan tim Berita Padang, banyak lapak pedagang yang tidak terisi atau kosong karena para pedagang ikan tidak mendapatkan pasokan ikan dari agen atau nelayan. Robiha melaporkan dari Padang. Satu pekan sejak dikeluarkannya maklumat Kapolda Sumbar terkait larangan penggunaan knalpot bising, Satlantas Polsek Koto Tangah tahan puluhan sepeda motor dan mobil karena terbukti menggunakan knalpot bising. Kanit Lantas Polsek Koto Tangah, Ibda Arya mengatakan, maklumat tentang larangan penggunaan knalpot bising dikeluarkan oleh Kapolda Sumbar karena menyikapi banyaknya keluhan masyarakat yang resah dan terganggu oleh bunyi bising yang dihasilkan knalpot itu. Selain knalpot bising, petugas juga menahan kendaraan yang pemilik atau yang membawa kendaraan itu melakukan pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan plat nomor polisi. Mengenai maklumat Bapak Kapolda tentang pelarangan atau tidak bolehnya maklumat nomor 1/1/2024 dari unit Lantas Polsek Kota Tangah sudah melakukan penindakan sebanyak 60 unit kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya atau penggunaan poprong. Jangan sekali menggunakan ken poprong karena ken poprong bisa mengganggu kenyamanan, ketenteraman, dan keamanan. Acah, salah seorang yang terjaring razia, hanya bisa pasrah saat kendaraannya disita dan dinaikkan ke mobil petugas yang selanjutnya ditahan di Mapolsek Koto Tangah. Mahasiswi semester akhir ini terbukti tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan plat nomor kendaraan saat kendaraannya dihentikan oleh petugas di kawasan Simpang Tabing, Kecamatan Koto Tangah. Mahasiswi berdalih dirinya tidak menggunakan helm karena mengendarai kendaraan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Soalnya tadi rencananya mau cari sarapan kan, terus helmnya tinggal di rumah. Nomor polisi juga nggak ada, kenapa ini? Nggak tahu, soalnya motornya minjem. Minjem ya? Oh, tinggal di mana? Di dekat itu. Apa sih namanya? Jalan yang dekat arah Teluk Buaya itu. Kuliah di sini? Iya. Kanit Lantas Polsek Koto Tangah mengimbau pengendara untuk selalu patuh dan taat terhadap aturan berlalu lintas. Sebab hampir dipastikan setiap kecelakaan biasanya diawali dengan pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah dan ugal-ugalan di jalan raya. Robiha melaporkan dari Padang. Seringnya terjadi tawuran di Kota Padang beberapa hari terakhir membuat prihatin semua pihak. Pasalnya, hampir 90% pelaku tawuran merupakan anak-anak remaja, baik yang masih sekolah maupun putus sekolah. Agar remaja atau pelajar di wilayah kerjanya tidak terlibat aksi tawuran, seorang babinsa dari Koramil 06 Koto Tangah menyambangi sekolah SMP dan SMA yang ada di daerah binaannya. Seperti yang terlihat di SMP 16 dan SMA 13 Padang. Babinsa yang pernah dinas di Satuan Kostrad ini masuk dari satu lokal ke lokal lainnya untuk memberikan imbauan agar para siswa sekolah, terutama yang laki-laki, untuk memperbanyak aktivitas bermanfaat seperti olahraga di sore hari. Bapak jangan keluar malam, jangan ikut tawuran. Kenapa banyak begal? Pak. Salah satu penyebab tawuran biasanya diawali dengan kumpul-kumpul bersama anak remaja. Kemudian konvoi kendaraan roda 2, saling ejek, dan timbullah niat untuk tawuran. Menurut Sertu Zainal, Babinsa mempunyai tugas pembinaan wilayah, antara lain pendataan geografi, demografi, dan kondisi sosial masyarakat di wilayahnya, di mana pendataan tersebut dilakukan dengan salah satu metode, yakni komunikasi sosial, seperti yang dilakukannya saat ini, mendatangi sekolah untuk memberikan imbauan.
Babinsa ini berharap agar kepala sekolah dan para guru bisa bekerja sama dan menjalin komunikasi dengan aparat teritorial guna memudahkan koordinasi untuk menghindari terjadinya tawuran antar siswa sekolah. Dari Babinsa tekan untuk anak-anak, bagaimana mengurangi keluar malam untuk diwaspadai seorang guru atau orang tua. Itu aja. Alhamdulillah untuk sementara di wilayah Balai Gadang, SMP maupun SMP alamat tidak ada. Babinsa ini juga meminta para orang tua yang memiliki peran penting terhadap perkembangan anak remajanya, mampu mengawasi pergaulan anak-anaknya, agar setiap tindak tanduk anaknya di luar rumah bisa dipantau dengan baik. Kita lakukan hiking muhibah namanya antara sekolah-sekolah yang ada di Balai Gadang, apakah itu MAN 3, SMKPP, SMP 16, MAN 3. Jadi kita adakan hiking muhibah di mana satu sekolah mengunjungi sekolah-sekolah yang lainnya. Itu sesungguhnya impact-nya nanti atau dampaknya terjadinya komunikasi antar mereka bersaudara dan tentu pada akhirnya tindakan tawuran akan terhindar dari satu sekolah dengan sekolah yang lain. Agar anak didiknya tidak terlibat tawuran, beberapa sekolah menambah jam ekstrakurikuler di sekolahnya. Dari Padang, Robiham melaporkan.